Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang kelima dengan tema ibadah sholat adalah kewajibanku. Mensyukuri nikmat Allah. Sebelumnya kita akan membaca suratul Al-Kautsar. Ayo kita baca-baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Lalu apa hubungannya antara sholat dan surat Al-Kautsar? Surah Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberi kita kenikmatan. Lalu apa kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia? 1. Badan kita sehat dan kuat, memiliki keimanan yang kuat, mendapatkan rezeki setiap hari, memiliki akal yang sehat, dan masih banyak lagi kenikmatan yang kita terima. Rezeki itu tidak uang saja ya. Kita diberi sehat, diberi iman, diberi akal yang sehat, itu merupakan rezeki dari Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan Allah itu? Kita harus bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana cara bersyukurnya? Kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah dan menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan kebaikan. Poin kedua adalah makna sholat. Menurut bahasa, sholat adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu harus dilakukan dengan khusyuk ya. Sholat itu sangat penting bagi umat Islam karena sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah yang memberi nikmat kepada kita. Jadi cara bersyukur kepada Allah itu yaitu melakukan sholat. Orang yang malas sholat berarti tidak mau bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur akan mendapat celaka. Apakah sholat itu memberatkan? Jawabnya adalah tidak. Mengapa? Karena Allah memberi nikmat kepada kita setiap hari. Kita diwajibkan sholat 5 kali sehari. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 5. Ayo, siapa yang masih malas sholat atau sholatnya masih bolong? Sekarang sudah kelas 3, sholatnya harus full ya, tidak boleh bolong-bolong. Kamu ingin menjadi orang bersyukur atau tidak? Jika kalian ingin menjadi orang bersyukur, caranya yaitu sholat tepat waktu. Jangan menunda waktu sholat dengan tertib 5 kali sehari. Tambahlah sholat saat sholat fardu itu dengan sholat sunnah. Lalu, berapa jumlah rakaat sholat dalam sehari? Ya, jumlah rakaat dalam sehari adalah 17, yang terdiri dari subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Yang ketiga yaitu prakteknya sholat. Kalian sudah mengerjakan sholat apa belum? Pastinya sudah kan? Lalu bagaimana cara sholat yang baik dan benar itu?
Sholat yang baik dan benar itu dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan sesuai ketentuan syarat, rukun, sunnah, dan yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah syarat sholat. Apa syarat sholat itu? Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat itu tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Syarat sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Syarat wajib pertama adalah Islam, balik atau cukup umur, berakal, sehat pikirannya tidak gila, suci dari haid dan nifas bagi muslimah, sadar artinya tidak sedang tidur atau mabuk. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah hal yang menyebabkan sholat kita sah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut. Ketiga, menghadap kiblat. 4, sudah masuk sholat. Selanjutnya, rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang kita lakukan atau laksanakan tidak sah. Lalu apa saja rukun sholat itu? Rukun sholat itu ada 13. Pertama, niat. 2, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, boleh duduk. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. 5, rukuk dengan tumakninah. 6, i'tidal. 7, sujud. 8, duduk di antara dua sujud. 9, duduk tasyahud akhir atau tawaruk. 10, membaca doa tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12, mengucapkan salam. Yang pertama. 13 atau terakhir yaitu tertib dalam menjalankan rukun sholat. Ketiga, sunnah sholat. Sunnah sholat adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi, ketika kita melakukannya akan mendapatkan pahala. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak berdosa. Sunnah sholat itu ada dua, yaitu sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah kauliyah itu perkataan, sedangkan sunnah fi'liyah adalah perbuatan. Lalu apa saja sunnah sholat kauliyah? Yaitu membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi kasiro, itu hukumnya sunnah. Membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu juga sunnah. Membaca surah-surah atau ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua pada waktu sholat maghrib dan isya maupun subuh. Mengucapkan takbir ketika ruku, sujud, dan bangun dari sujud. Jadi ketika kita sholat membaca takbir Allahu Akbar itu secara keras, itu hukumnya sunnah. Keenam, mengucapkan sami Allah liman hamidah, itu juga sunnah. Membaca doa ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Membaca tasyahud awal dan mengucapkan salam yang kedua itu juga sunnah. Selanjutnya sunnah fi'liyah, perbuatan ya. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku,
Duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri. Duduk tasyahud awal atau iftirosh, menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua itu juga sunnah fi'liyah. Sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu atau wudu, karena sholat harus dilakukan dalam keadaan suci. Kedua, periksalah pakaian dan tempat sholatmu terhindar dari najis yang menempel seperti kotoran cicak, kotoran ayam, maupun baju kita. Berpakaianlah yang menutup aurat. Anak laki-laki memakai baju dan celana panjang atau sarung, sedangkan perempuan memakai mukena. Jika sudah siap menghadap kiblat, langsungkan sholat. Lalu apa yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat adalah berhadas, tidak terpenuhi salah satu syarat sah sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, menambah rukun sholat. Itu juga tidak boleh. Rukun sholat itu kan ada 13, jadi dikurangi atau ditambah juga tidak boleh. Makan dan minum dengan sengaja, berkata-kata atau berbicara dengan sengaja, mendahului imam, terbuka auratnya, itu juga membatalkan sholat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.